Scream 2. Formulanya masih sama kayak Scream yang pertama, cuma kematiannya lebih bervariasi. Film ini dibuka dengan opening scene yang epic. Oke. Jadi si Ghostface berbaur dengan penonton bioskop yang kebetulan lagi nonton film Step. Ya. Nah, kebanyakan audiens mengenakan topeng dan kostum dari Ghostface. Phil, ya, pacarnya Jada Smith itu mati ditusuk toilet. Jadi pas dia kayak penasaran mendengar sesuatu, jadi dia menghadapkan kepalanya ke dinding sebelah toilet. Nah, Ghostface langsung tusuk dia dari samping. Oke, and then die. Nah, sedangkan Maureen, sang kekasih, ditusuk ketika Ghostface sedang duduk di kursi Phil di sebelahnya ya. Jadi si Maureen ini, si Jada Smith ini kira kalau itu pacarnya, ya, karena kan tadi pacarnya pakai topeng-topengan untuk ngagetin dia. Tapi tiba-tiba kok pas dia pegang ada yang berdarah, kayak darah-darah gitu dari jaketnya. Nah, pada saat itu juga kan namanya keadaan bioskop kan riuh. Pas adegan itu dibunuh, jadi pas di film itu Step ya, ceweknya dibunuh. Nah, di situ juga si Jada Smith ditusuk. Orang nggak ada yang denger, nggak ada yang apa-apa. Karena bunyi audio dari bioskop pun udah wow. Ditambah lagi semua orang pakai kostum Ghostface. Gak ada yang tahu. Set itu. And then tiba-tiba keluarlah darah-darah. Dan dia lari. Lari. Bayangin di tengah bioskop lari. Semua orang pakai topeng Ghostface. Ditusuk lagi. And then dia naik ya. Si Maureen ini naik ke atas podium. Dengan keadaan bersimbah darah. Dan tiba-tiba dia mati. Semua orang langsung buka topeng dan terdiam. Kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless aja. Menurut gua itu scene-nya sangat keren ya. Jadi udah agak beda dikit. Karena orang juga bakalan nggak ngeh kan. Suara audio bioskop gede ditambah ditusuk dan semua orang pakai Ghostface. Gokil sih opening scene-nya dari Jada Smith. Nah, ada lagi scene yang menarik menurut gua. Jadi Randy, temennya Sydney, kan selamat ya di film pertama. Namun naas di film kedua dia harus mati terbunuh. Matinya ini agak aneh sih, bukan aneh ya sebenarnya. Jadi kayak dia itu lagi teleponan di pinggir jalan ya, dekat sekolah. Nah, ada mobil. Nah, lewatlah kayak remaja yang bawa audio gitu dengan suara boomboxnya, pokoknya suaranya yang nyaring. Si Randy ini ditarik Ghostface ke dalam mobil. Dia teriak nggak akan kedengaran karena suara dia kalah abis dengan suara audio yang dibunyikan oleh remaja-remaja tersebut. Alhasil apa, dia mati karena dia teriak pun percuma juga. Even itu di jalan raya dan keadaannya masih cerah ya, maksudnya nggak malam hari. Karena dia mati, tewas di dalam mobil, dibunuh oleh Ghostface. Ini menurut gue kreatif ya. Cuman sayang aja agak naas buat si Randy-nya sendiri. Karena dia teriak pun useless. Scene-scene gokil tersebut merupakan hasil dari penulis naskahnya Kevin dan juga sang sutradara yang keren yaitu Wes Craven. Karakter Gail and Dewey, ya, seorang reporter dan juga polisi jauh lebih bersinar dan juga lebih dekat gitu ya, mesra. Nah, maklum juga nih karena di sequelnya keduanya juga udah punya relationship ya, berpacaran off camera. Wajar sih sebenarnya dari film yang pertama Scream, karena mereka kan polisi dan juga reporter.
polisi itu menangani kasus yang pembunuhan ini, sedangkan si Galloway kan reporter. Jadi dia mau mengulik tentang kasus pembunuhan tersebut. Oke, makanya bisa mereka cinlok ya. Dan mereka akhirnya juga married itu. Nah, si Galloway ini pasti kalian kenal dari serial yang famous yaitu Friends. Ya, cuman kan karakternya agak berbeda ya dari Friends, serial Friends dan juga Scream. Tuh. Nah, wajar chemistry mereka lebih terasa di film ini karena juga mereka udah married. Sydney has a boyfriend ya di sequel Scream. Nah, ngomong-ngomong pacar, apa dia nggak trauma ya? Dari film pertama, kan dia punya pacar yang ternyata adalah Ghostface yang ingin membunuh Sydney sendiri. Nah, di film ini Sydney tuh punya pacar. Tapi tenang, pacarnya bukan pembunuh di film ini ya. Pacarnya mati dibunuh oleh Ghostface. It means pacar yang di film ini tuh bener-bener sayang sama dia. Sepertinya karena di film ini Sydney punya pacar, dia tidak ada namanya mengalami trauma. Pokoknya karakter Sydney itu di dalam film tuh kayak strong woman, badass girl. Kuat deh pokoknya. Selalu survive. Kemampuan acting sudah tidak perlu diragukan lagi karena kemampuan acting yang mereka tunjukkan itu kelas A ya. Bahkan setiap karakter mempunyai role masing-masing yang sangat kuat. Ada kekurangan menurut gua, contohnya kayak karakter Derek ya, yang sebenarnya sih nggak perlu banget, kalau nggak ada dia juga nggak apa-apa. Ya karena kita bisa lihat juga ya, Sydney ini nggak terbunuh, even cuma terluka dikit aja, nggak tewas ya. Nah, Sydney ini juga selalu aja survive karena juga ada bantuan dari Gale dan Dewey ya, reporter dan polisi. Jadi hal itu membuktikan bahwa Sydney tuh bisa menghadapi si pembunuh ikonik sendirian. Dia selalu jadi badass girl. Kekurangan yang selanjutnya, di film pertama kan pembunuhnya ada dua ya, Billy sama Stu. Nah di sequel juga sama, pembunuhnya ada dua, yaitu temannya Sydney, Mikey, dan juga Debbie, yang merupakan sosok jurnalis lokal. Nah, Debbie ini ternyata mother dari si Billy Loomis di film pertama, yang merupakan salah satu sosok Ghostface ya, anak laki-lakinya. Nah, udah bisa ditebak dong kalau si Debbie mempunyai motif untuk membalaskan dendam kepada Sydney yang telah membunuh anaknya. Nah, bagaimana dengan motifnya Mikey? Jadi Mikey ini dijanjikan sama Debbie tuh untuk dibayarin seluruh uang kuliahnya supaya bisa mendapat pembiayaan dari Debbie atau Miss Loomis ini. Mikey harus menuruti kemauannya, yaitu membunuh Sydney. Memang sih motif Mikey agak make sense lah, cuman kayak agak maksa gitu kan, karena nggak sekuat dari motif si Debbie karena membalaskan dendam kepada anaknya yang telah mati dibunuh. Nah, the most brilliant thing is from Craven and Williamson, mereka tuh tidak mempertemukan keduanya ya, jadi nggak ada interaksi sama sekali. Alhasil Sydney pun kaget mengucap Mrs. Loomis, and then juga penonton juga kaget kan, dan berinvestasi habis-habisan dengan plot twist ini. Ya sebenarnya kalau film ini cuma menampilkan Miss Loomis ya sebagai ghostface-nya aja juga nggak apa-apa, bahkan mungkin bisa terasa lebih nendang
dan gak akan terganggu. Biasanya sequel nggak sebagus dari film pertama. Tapi untuk Scream yang ini, sequelnya, masih solid ya. Dan juga masih sekeren yang film pertamanya. Even ada kekurangan. Tapi tetap film Scream yang kedua ini meraup untung yang gede juga. Sehingga ya secara ironi positif, di dalam film ini perdebatan Randy ya dalam kelas filmnya yang mengatakan bahwa stigma sequel film selalu buruk tidaklah benar. Nah, terbukti dengan adanya Scream 2 ini. Ya. Sequel filmnya sama atau bahkan lebih bagus dari film originalnya. Jadi, sequel film Scream ini masih bagus ya, kayak film pertamanya. Meskipun film pertama lebih meraup untung yang lebih gede daripada film yang kedua. But it's still worth it to watch. I give score 8 per 10 for the movie.